Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada perkuliahan AutoCAD kali ini kita akan menggunakan AutoCAD seri 2020. Untuk AutoCAD seri 2020 tampilannya seperti ini. Setelah Anda mengklik software AutoCAD, maka memulai Start Drawing dan Anda akan menemui tampilan seperti ini. Setelah menemui tampilan seperti ini, pertama-tama Anda harus melakukan penyetelan beberapa tools, yaitu yang pertama adalah ketik units, kemudian kita akan mengatur unitsnya, yaitu tipe desimalnya dengan menggunakan 2 angka di belakang koma, kemudian uh, unit skalanya kita menggunakan adalah milimeter, kemudian oke. Kemudian uh, pastikan yang di bawah sini dynamic input itu dalam posisi on. Kemudian object of snap dalam posisi on. Kemudian polar tracking juga dalam posisi on. Setelah itu kita akan memulai menggambar menggunakan AutoCAD 2020. Sebenarnya AutoCAD 2020 ini tidak jauh beda tampilannya dengan AutoCAD sebelumnya. Nah, yang pertama-tama adalah kita akan melihat tool draw. Yang pertama adalah line, polyline, circle, arc, kemudian dengan yang lain. Pertama adalah kita mengarahkan kursor ke line. Di situ ada 3 buah titik. Artinya, ketika Anda mau membuat sebuah garis, itu Anda bisa menggunakan uh, by click mouse, di mana Anda akan menempatkan titik terakhir dari sebuah garis atau titik awalnya. Saya bisa demonstrasikan. Yang pertama adalah saya klik line, kemudian di situ pertanyaannya adalah specify first point. Specify first point artinya dia meminta kepada kita di mana kita akan memulai menggambar garisnya. Jadi saya ambil contoh, kita mulai di sini, kemudian next point. Saya ambil contoh saja misalnya di sini, kemudian titik ketiga di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kemudian kita escape. Jadi jadilah dia sebuah bentuk bangun dengan yang dibentuk oleh beberapa buah garis. Kalau seandainya saya mau membuat sebuah garis tunggal saja, saya klik line, kemudian sini, first point-nya, kemudian end point-nya di sini. Kemudian escape. Nah, sekarang untuk AutoCAD sendiri, saya delete dulu. Untuk AutoCAD sendiri, biasanya kita akan menggambar sebuah garis itu dengan menggunakan sebuah dimensi. Misalnya sebuah garis panjangnya adalah 50 cm misalnya, taruhlah. Sorry, tadi unitsnya adalah milimeter ya. Berarti kalau milimeter, kita gunakan satuan 500. Misalnya gini, saya klik line, specify first point, artinya saya menaruh titik di sini. Nah, sekarang saya akan uh, membuat sebuah garis yang lurus mendatar ke kanan. Kalau lurus mendatar ke kanan, itu artinya apa? Kalau kita mengacu kepada koordinat Kartesius, misalnya di sini adalah 0,0, berarti lurus ke kanan itu sepanjang 500, berarti saya akan menggunakan koordinat, saya anggap sini adalah 0,0, kemudian saya ketik add, perhatikan add, kemudian 50, 500, kemudian koma 0, kemudian saya escape. Nah, kita lihat di mana letak garisnya. Sorry, garisnya tadi di mana? Saya ulangi lagi.
500,0. Nah, inilah garisnya. Saya perbesar. 500,0 ini adalah artinya di sini titik 0,0, di sini adalah titik 500,0. Kita mengacu kepada koordinat Cartesius ya. Sini 0,0 berarti sini 500,0. Kalau seandainya saya mau bergerak ke atas, berarti saya klik di sini. Sekarang saya bergerak ke atas sebesar misalnya 40. Berarti add 0, 0, itu artinya X-nya 0, Y-nya 40. Nah, seperti ini garisnya. Kemudian saya mau bergerak ke kiri atau ke kanan, terserah. Anda bisa gunakan prinsip koordinat Cartesius. Jadi kalau seandainya mau menggambar garis lagi di sini, klik. Nah, mau bergerak kemana? Ke kanan, ke atas, atau ke bawah, terserah. Kalau seandainya saya mau bergerak ke kanan, itu saya bisa menggunakan prinsip Cartesius, di mana specify first point-nya tadi dianggap 0,0, berarti bergerak ke kanan sejauh 40 misalnya, berarti add. Add itu sama dengan add ini ya, add untuk email, kemudian 50,0. Kemudian escape. Nah, ini 50,0. Bergerak 50 ke kanan dengan Y-nya 0. Oke. Untuk tahap awal, saya mau membuat garis lagi. Mulai dari sini. Garisnya ke atas sepanjang 100. Berarti add 0,100. 0,100 artinya X-nya 0, Y-nya 100. Karena dia tidak bergerak ke kiri ke kanan, berarti 0,100. Ya. Oke. Sekarang silahkan dicoba untuk membuat garis-garis lurus seperti ini berdasarkan prinsip koordinat yang tadi. Saya kira untuk video pertama ini cukup, nanti kita akan lanjutkan ke video yang kedua mengenai cara membuat garis-garis dan menggunakan prinsip, bukan prinsip koordinat, tapi prinsip derajat. Oke, saya kira cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.